karena kooperatif si para tersangka tidak ditahan. Kan bukan itu. Yang lebih bahayanya ini karena saya bilang tadi kejahatan struktural. Mereka bisa menghilangkan ataupun mengapakan alat bukti. Mendukung pengadilan supaya adilillah itu dengan seadil-adilnya, ya, ada sih nilai kepastian hukum yang kalau ditelusuri itu memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam proses mekanisme pengangkatan itu. Namun hingga hari ini 5 tersangka itu belum ditahan. Kami dari LBH Medan bersama guru tidak berhenti hanya 5 tersangka. Kami meyakini dan menduga kuat ada satu lagi aktor penting dalam kasus ini. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit Medan Channel yang setia, kita berjumpa kembali dalam program podcast Ngorbit, Ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita kedatangan para akademisi Fakultas Hukum di Sumatera Utara. Para profesor dan dokter ini ingin membahas mengenai kasus P3K Langkat, di mana para pakar-pakar hukum ini sudah menyatakan diri akan menjadi sahabat pengadilan untuk mengawal kasus P3K Langkat yang hari ini sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bersama kita hadir di sini Profesor Dr. Kusbianto SH MHum yang merupakan guru besar Universitas Dharma Wangsa dan juga sekaligus pemerhati hukum di Sumatera Utara. Selamat datang Prof di kantor redaksi Harian Orbit. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Pak Prof itu seperti kita ketahui bersama ada Bung Irfan Saputra, Direktur LBH Medan, yang sampai hari ini masih tetap bersemangat mengawal, membantu para guru honorer P3K Langkat ini yang sedang memperjuangkan nasibnya. Selamat datang, Bung Irfan. Selamat datang, Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Dr. Agusmida SH MHum yang merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selamat datang, Bu. Ya, terima kasih Mas atas undangannya. Pertama dulu kita bertanya kepada Bung Irfan selaku Direktur LBH Medan, karena LBH Medan yang menjadi PH-nya para P3K Langkat. Bung Irfan bisa cerita sedikit bagaimana progres dari penanganan kasus P3K Langkat ini? Baik, Bang. Terima kasih. Berkaca dari kasus P3K Langkat ini, mungkin ini kali kedua LBH Medan datang kemari dan berterima kasih sudah diundang di Orbit untuk media campaign lah menurut kita ini. Terkait dengan kasus P3K Langkat ini kan seperti yang kita ketahui dahulu, ada 2 upaya hukum yang dilakukan. Ada di polisian terkait dengan dugaan tindak pidana korupsinya, yaitu di Polda Sumut, dan ada juga di Petun, adanya sengketa tata usaha negara. Betul. Hari ini memang sudah banyak perkembangan yang signifikan dalam penanganan kasus P3K Langkat. Semisal di Polda Sumut, sebelumnya ketika kita hari itu datang kemari, menginjak, itu belum ada tersangkanya. Ya, betul. Begitu. Itu udah lama sekali kami kemarin. Namun alhamdulillah hari ini sudah ada 5 tersangka di Polda Sumut. Itu kepala dinas pendidikannya, BKD-nya, kasih kesiswaan SD-nya, kepala sekolah di Selepan, dan kepala sekolah di Ido. Ada 5. Kemudian yang untuk di Tun, sengketa Tun, kami juga harus menyampaikan prosesnya sedang berjalan dan alhamdulillah lagi ini sedang menunggu putusan. Tanggal 26 nanti September itu putusan, Pak. Itu update kasus yang ataupun sengketa yang sedang kita tangani. Namun kita sampaikan untuk yang di Polda ya, ini akan nanti ditonton oleh, insya Allah ditonton ratusan juta rakyat Indonesia. Namun hingga hari ini 5 tersangka itu belum ditahan. Ini untuk update kasus.
yang sedang kita tangani. Dan kepetun kami LBM Medan berterima kasih sama guru-guru kami, guru besar Prof. Kus, guru kami juga Bu Dr. Agus Mida, yang kalau untuk di upaya hukum di TUN itu para guru besar dan dekan-dekan di Sumatera Utara, ada 6 dekan yang betul-betul memperhatikan kasus ini, yang punya empati dan meluangkan waktu untuk menjadi sahabat pengadilan. Dan sebelum tanggal 26 putusan nanti, para guru besar dan dekan hari ini yang berhadir saat amikus itu sudah memberikan pandangan untuk mendukung 103 orang guru Kabupaten Langkat yang berjuang. Itu. Kami juga sudah mencoba menghubungi Bapak Kabid Humas Polda Sumut, yakni Kombes Pol Hadi Wahyudi SIK, SH. Namun sampai tayangan ini kita laksanakan, beliau belum hadir ke redaksi kita. Jadi saya ingin bertanya tadi, Bung Irfan tadi menyatakan sampai hari ini kelima tersangka itu belum ditahan. Iya. Apa bahasa pihak kepolisian terkait mereka itu? Apakah LBH sudah pernah mempertanyakan itu? Gitu? Ya. Baik, terkait dengan itu kita bukan hanya bertanya, 6 kali aksi di Polda Sumut. Ketika ada penetapan tersangka, 2 sebelumnya di bulan Maret tuh, kepala sekolah itu, 2 kepala sekolah di bulan Maret itu sudah ditetapkan tersangka. Aksi berulang-ulang sampai 6 kali itu nggak tahan. Dan kemarin di bulan September ini 3 lagi. Setelah kita aksi guru-guru itu dengan tagline ataupun tema aksi itu, guru honor Langkat pindah mengajar Polda Sumut. Dengan maksud apa? Mengajari Polda Sumut itu belajar bagaimana taat aturan, belajar bagaimana kejujuran, belajar bagaimana menghormati guru. Ketika guru-guru itu belajar di sana, mendidik para guru orang Polda Sumut, kemudian nggak lama dan datangnya para guru besar dan para dekan tersangka di hari Jumat itu juga. Kalau mereka mau keren-kerenan itu kayak KPK, Jumat keramat menersangkakan orang, kan begitu. Tetapi kenapa telah berulang kok belum ditahan? Ini yang jadi catatan dan ini bisa dilihat oleh rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Ini sejarah menurut kita, sejarah terburuk di penegakan hukum Sumatera Utara. Sudah 100 saksi yang diperiksa, ada 5 tersangka sampai sekarang nggak ditahan. Satu belum ditahan. Ini sejarah, masuk tercatat dalam sejarah. Tersangka pertama yang dulu belum tahan. Makanya 2 tambah 3, 5. Sampai sekarang belum tahan. Kan begitu. Bagaimana negara ini mau maju kalau penegakan hukumnya seperti itu? Polda Sumut seharusnya ngasih contoh ke Polres, Polsek. Yang sedih kan kita ketika ada maling tangkap ataupun pencuri langsung ditangkap, ditahan. Ini udah nyuri uang rakyat, merugikan rakyat, 5 orang lagi. Dan sepanjang yang saya amati, mungkin nanti guru-guru besar dan Bu Dekan juga akan menyampaikan bagaimana pandangan KPK sendiri itu tidak pernah memeriksa sampai 100 orang saksi sepanjang pengetahuannya. Ini 100 orang saksinya, baru 2 tersangkanya, didesak 6 kali aksi jadi 5. Dan parahnya tersangka korupsi nggak ditahan. Ada apa ini? Dan kami juga tidak berhenti. Kami dari LBM Medan bersama guru tidak berhenti hanya 5 tersangka. Kami meyakini dan menduga kuat ada satu lagi aktor penting dalam kasus ini, yaitu aktor pucuknya. 2 kepala dinas dan BKD ini tidaklah mungkin bisa mengumumkan kelulusan. Dia hanya bagian dari penilai saja. Karena itu peraturan Kemendikbudnya. 298 mereka punya memberikan nilai. Tapi pengumuman yang hari ini digugat itu adalah pengumuman yang dilakukan oleh PLT Bupati. Kami yakin Polda Sumut akan segera menemukan dan menetapkan tersangka baru itu. Dan kami juga mohon dukungan doa para guru-guru kami dan masyarakat. Itu, Pak. Bu Irsa, terkait kasus ketiga Kalakat ini, pihak Orbit dan channel juga sudah mengundang 2 kali PJ Bupati Langkat, yakni Bapak Faisal Hashimi. Namun sampai hari ini beliau juga memberikan konfirmasi terkait undangan yang kita sampaikan kepada beliau. Jadi saya juga ingin bertanya nih kepada para guru besar, menawarkan diri sebagai Amisku Kurin atau sahabat pengadilan ya kan Prof? Iya, pengadilan. Apa yang menjadi dasar Prof dan kawan-kawan
menawarkan diri sebagai sahabat pengadilan. Mungkin ini yang pertama terjadi di Sumatera Utara ya. Kenapa kami ini para akademisi khususnya yang di bidang hukum ya, dalam kasus atau dalam gugatan ya, perkara di PT UN guru-guru honorer ini yang menggugat bupati ya, atau pemerintah Kabupaten Langkat. Kami mengikuti jalannya proses hukum ini. Ya, tadi seperti diungkapkan oleh Direktur LBH ya kan, Irfan, yang mengatakan bahwa prosesnya begitu kelihatannya sulit menemukan ya kan fakta-fakta yang bisa menjerat ataupun yang bisa menjadi melengkapi ya dalam berita acara dalam pidana ya, kasus pidana, karena di Polda saya dengar. Nah, tentu hal ini kan juga begitu sulit dan beratnya sehingga kami juga tertarik kan sebagai ahli hukum ataupun yang mendalami soal hukum ini. Ditambah lagi karena mereka ini sudah banyak melakukan ya, tindakan-tindakan langkah-langkah hukum, baik itu secara administratif ya, ke instansi yang berkaitan juga dengan mereka punya hubungan kerja ya kan, yang tanggung jawab, kemudian ke lembaga-lembaga lain yang juga bisa memberi support. Ada Komnas HAM, saya ikuti, ada Ombudsman, tapi juga kelihatannya belum ya ada tindakan yang jelas secara tegas kan begitu. Itu jadi faktor juga sehingga mereka ini akhirnya mencari jalan ke pengadilan ya, menggugat keputusan dari pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini Pemkab Kabupaten Langkat. Nah, itulah latar belakang itu kami ikuti sehingga ini kelihatannya hukum yang yang dijalankan oleh para aparat penegak hukum ini kok nggak begitu ya cepat dan bisa direspon dengan baik dari para pencari keadilan, khususnya para guru-guru honorer ya kan, sehingga kami sebagai yang namanya guru besar, akademisi, ada doktor, ya ada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di Sumatera Utara, ya kita bersepakatlah ya kita menamakan sahabat pengadilan nih ya kan, karena ada pengadilan yang sedang melakukan mengadili, memeriksa perkara di PT UN. Makanya kami datanglah ke situ dengan maksud memberikan perhatian dan juga sebagai sahabat. Kami ini kan latar belakang juga orang-orang yang tahu hukum, ya, mempelajari hukum, tapi posisinya di kampus akademisi. Mereka ini kan adalah sebagai praktek hukum, ya, penegak hukum. Jadi supaya mereka ini pengadilan TTUN khususnya tidak tidak ragu-ragu dan juga melihat secara sungguh-sungguh dengan pengetahuannya, ya, dengan banyak ya pengalaman-pengalaman yang mereka tangani, tentu agar benar-benarlah ini proses di pengadilan ini tidak ya membuat keraguan-raguan dan ya bisa dibilang juga kesangsian mungkin ada rasa ya biasanya dalam dunia pengadilan ini kan mungkin ada tekanan-tekanan ya kan. Nah, itu yang membuat kita ini memberikan support, dukungan agar pengadilan ini khususnya hakim yang mengadili perkara ini mengadili secara adil ya, sesuai dengan apa yang mereka terima, fakta, bukti-bukti yang ada, dan tentunya yang mereka yakini dengan dasar-dasar hukum yang ada yang mereka nanti akan putuskan. Itu ya. Jadi kami ini sebetulnya sahabat ya kan. Nah, itulah dia. Oke, Bu Agusmida sendiri, pandangan Ibu lah mengenai
kasus P3K Langkat ini sehingga Ibu ikut bergabung menjadi sahabat pengadilan? Ya, terima kasih, Mas. Ya, sama seperti tadi disampaikan oleh Prof. Kus bahwa kita juga kalau tidak mendekatkan diri dengan peristiwa nyata hukum ya, kita akan disebut sebagai akademisi yang berada di Menara Gading gitu ya, pada puncak Menara Gading gitu. Kita dengan adanya hubungan dengan LBH Medan ini, malah kita terbuka, artinya ya ada yang kita sedihkan juga gitu loh Mas. Ada yang kita sedihkan, ada yang kita juga harus evaluasi terhadap dunia akademik, karena kita yang melahirkan orang-orang hukum itu. Kita yang melahirkan para hakim itu gitu kan. Dan kita yang selalu dalam orasi dan ceramah di setiap diskusi kelas itu menyatakan bahwa hukum itu punya tujuan yang sangat mulia kan. Bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tapi juga bagaimana adil, kepastian hukum dan bermanfaatnya hukum itu untuk masyarakat banyak. Nah, tetapi pada kenyataannya kita sadar kan gitu bahwa ada banyak juga kan literatur yang menyampaikan bahwa ada intervensi terhadap berlakunya hukum itu. Ada yang menyatakan memang kita selalu bangga orang hukum bilang hukum sebagai panglima gitu ya. Bener kan? Hukum sebagai panglima, tapi gimana kita yang membuktikan bahwa hukum itu memang betul jadi panglima, terutama di Indonesia. Nah, dengan banyak peristiwa selain yang persoalan yang saat ini juga semakin miris karena melibatkan atau menimpa guru yang merupakan orang-orang yang melahirkan kita gitu kan, yang menjadikan kita ini dan generasi muda kita lainnya nanti akan menjadi orang-orang hebat, itu semakin membuat kita miris. Jadi ketika disampaikan bahwa ini ada masalah terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, terutama tentang pengangkatan kepegawaian ya, khususnya tentang P3K. Jadi kita juga kita membuka diri dan kita pelajari, dan memang ada beberapa hal yang memang seperti yang kita sampaikan juga dalam dokumen itu, bahwa ya ada hal-hal yang dari sisi regulasi yang kita anggap juga agak ya menyalahi prosedur ya, tanpa kita paham bahwa tidak ada yang sedang kita tunggu, yaitu putusan pengadilan. Tapi yang kita harapkan dengan aksi yang non hukum itu, aksi non hukum kita sebut, tapi itu memang sering atau lazim ya dilakukan. Kita mendorong, kita menyatakan kita berempati kepada masyarakat guru, dan juga kita sekaligus secara sebetulnya mendukung pengadilan supaya adilillah itu dengan seadil-adilnya, ya ada sih nilai kepastian hukum yang kalau ditelusuri itu memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam proses mekanisme pengangkatan itu. Jadi silakan para hakim, kami mendorong Anda kan gitu tadi disampaikan oleh Prof. Kus. Kita berada di belakang Anda, jangan ragu bahwa dengan pengetahuan dan dengan keyakinan sebagai hakim PT UN, ayo gitu. Sampaikan kebenaran itu, sampaikan bahwa ada yang memang dilanggar dalam proses itu. Sahabat pengadil ini dia hanya berada saat ini sudah sampai di pengadilan, atau mulai dari kepolisian, kejaksaan ikut menjadi pendamping lah gitu, menjadi sahabat lembaga penegak hukum secara keseluruhan gitu. Istilah atau sekarang lagi memang beberapa kali ini di peradilan di Indonesia ini sudah dipakai ya kembali. Amicus curiae, ya kan? Ini kan sebetulnya bahasa Romawi ya, Roma, ya kan? Itu asalnya dari sana itu. Artinya kalau kita yang saya baca itu memang itu pakai di bahasa Indonesia kan adalah sahabat pengadilan. Ya, jadi ya pengadilan ini kan tempat orang
yang terakhir untuk mendapatkan satu keadilan. Ya, jadi saya katakan sudah ke berbagai tempat, ya, berbagai langkah mereka, tapi juga tetap belum menemukan, ya kan, yang mereka anggap itu keadilan. Sehingga inilah yang sebetulnya sahabat pengadilan ini memang dipakai untuk di pengadilan seperti itu. Kalau kita tadi Bang Eka ya, katakan peradilan, itu memang kalau peradilan ini kan proses peradilan, proses hukumnya. Ada kalau umpamanya kalau pidana itu kan ada polisi, kejaksaan, baru di hakim ya, di pengadilan. Nah, ini kan cerita ada pidananya. Jadi kalau menurut istilah amicus curiae ini yang saya ikuti dan saya baca, itu adalah memang di sistem hukum sebetulnya Romawi ya. Romawi ini kan hukum yang Eropa kontinental ya, tapi ini malah sekarang ini di negara Amerika ya, atau Inggris ini di common law, ya kan? Itu yang lebih mereka gunakan. Memang dalam sistem hukumnya sekarang ini sudah berkembang dan dinamis ya, sehingga mana yang kira-kira itu efektif dipakai untuk mendapatkan suatu keadilan proses hukum, ya itu makanya dipakai. Makanya Indonesia ini ya bukan saya ini ya mengecil, kelihatannya proses penegakan hukum itu masih ya sangat kurang sebagaimana yang diharapkan ya para masyarakat pencari keadilan. Itu yang saya ikuti ya, perkembangan baik dari pengalaman maupun juga mengikuti perkembangan kasus yang ada. Ada proses di pengadilan yang kelihatannya ini ya apalagi ini kasusnya ini termasuk satu pelanggaran hukumnya bersifat struktural. Karena antara orang korban ini akibat dari perlakuan satu sistem struktur yang berlaku, yaitu rekrut guru ya yang direkrut untuk menjadi pegawai negeri, ya kan? Nah, ini kan kekuasaan dari negara, dalam ini pemerintah, dalam ini kementerian, ya kan? Nah, menteri dalam ini tentu karena ini guru-guru daerah, dari Kementerian Dalam Negeri ada kebijakan untuk merekrut guru honor ya, di daerah di Kabupaten Langkat. Nah, ini kelihatan dari kasus yang terjadi, ini kan tadi dikatakan perbuatan oleh struktur pejabat ya, yang ada khususnya di Kabupaten Langkat itu melakukan tindakan-tindakan yang sudah melampaui batas kewenangan, ya kan? Nah, jadi dalam hukum administrasi itu kan ada abus of the droit-nya, ya kan? Itu bahasa Perancis yang seperti itu. Jadi melampaui batas kewenangan yang sebagai pejabat tata usaha. Jadi kami ini melihat, wah ini nggak ringan ini yang dihadapi para guru yang menggugat ini. Tentu kita juga ingin, ya apalagi tadi ada fakta, ya kan, proses di pidananya juga sampai saat ini juga, ya, karena diadvokasi terus secara hukum oleh LBH, oleh organisasi yang lain, barulah penegakan hukumnya, prosesnya di kepolisian agak kelihatan lebih terang, ya kan, nah, ada TSK-nya. Jadi sekarang ini pengadilan yang kita lihat juga jangan sampai dari mereka ini lihat, ya kan, pengadilan melihat di pidananya kelihatannya juga orang yang sudah jadi tersangka, kan begitu kan, ancaman hukumannya berat di atas 5 tahun, ya kan, itu harusnya pihak kepolisian itu, ini saya agak sedikit ya, kepolisian ini artinya melihat latar belakang kenapa nih harus ada amicus kami lakukan. Kelihatannya mereka terlalu menyederhanakan karena kooperatif si para tersangka tidak ditahan. Kan bukan itu. Yang lebih bahayanya ini karena saya bilang tadi kejahatan struktural. Mereka bisa menghilangkan ataupun mengapakan alat bukti, ya kan? Alat bukti itu ya ini kekuasaan yang ada yang mereka lakukan. Ini akan mereka ya mungkin bisa mempersulit penyidikan di kepolisian. Nah, begitu juga tentu hakim di pengadilan pasti nggak mungkin dia juga melihat kemana saja orang ini melakukan ya, langkah-langkah hukumnya, kan begitu. Makanya kami juga mengajak ya
pengadilan tolong jangan melihat ke berbagai ya pengaruh-pengaruh yang ada di dalam, ada yang di pidana ya kan, ada yang di struktur kementerian atau di eksekutifnya kan begitu. Ini yang kami apakan ya kan, kami jadikan, kami ini adalah orang-orang dari para ahli hukum juga berada di belakang para hakim dan di pengadilan, sehingga inilah yang kami pakai nama istilah ya sahabat pengadilan. Jadi beda, ada keterangan ahli tadi kan, justru keterangan ahli ya fakta-fakta yang berupa alat bukti ya kan, dasar-dasar hukum tadi yang Bu Agus Minda sudah sebutkan, cukup fakta ada pelanggaran hukumnya. Ini jangan lagi menimbulkan keraguan-raguan hakim. Kami ini bersama pengadilan, khususnya di PT UN. Pak Hakim, mohonlah adili yang seadil-adilnya, kan begitu. Karena ada istilah, ada gium itu ya kan, the guardian of justice. Artinya hakim adalah sebagai penjaga dan pemelihara keadilan. Nah, berarti itu kan dia yang ada di benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan. Ya, saya tidak mengecilkan bahwa di Indonesia ini sistem hukumnya ataupun praktek hukumnya ya kan, tapi itu fakta, masih banyak intervensi tadi apa ya kan, Bu Ida, Bu Agus katakan, ya memang begitu, ya kan. Nah, inilah yang kita hindari. Jadi amicus curiae lah yang kami gunakan, ya. Nah, jadi kalau ahli kan terbatas, dia keahliannya khusus, tapi ini kami dari berbagai latar belakang ilmu hukum, ya kan, keahlian. Tapi empirisnya seperti ini dan norma hukumnya seperti ini. Pak Hakim, tolonglah, ya kan, adili mereka ini dengan benar dan dengan adil. Posisi sahabat pengadilan ini selain memberi support, apakah juga bisa memberi menjadi social control nih terhadap terhadap hakim ya ini menjalankan persidangan. Ya, terima kasih. Memang kalau kita kaitkan ya fungsi dari akademisi terhadap penegakan hukum, ya paling tidak itulah yang bisa kita sebutkan sebagai social control yang artinya bahwa pengadilan juga harus tahu bahwa kita juga di kampus juga memiliki concern gitu ya untuk melihat praktek-praktek yang dijalankan di pengadilan gitu. Nah, selain itu memang bahwa kasus ini kan juga menyangkut masyarakat banyak gitu ya. Menyangkut masyarakat sipil dan kemudian terlibat di dalamnya itu ada relasi ya kita sebutlah relasi kuasa ya, karena berhadapan dengan mereka yang memiliki power secara politis dan juga tentu secara ekonomis. Kita tahu bahwa siapa yang menjadi tersangka saat ini itu semuanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomis kan gitu ya. Kita mungkin bahasa vulgarnya ya mereka bisa saja dengan mudahnya untuk membayar aparat supaya yang harusnya ditahan menjadi tidak ditahan kan begitu misalnya kan. Nah jadi ini kalau sampai terus ya berlanjut hal-hal yang di luar konteks hukum acara yang harusnya kalau tadi yang menyangkut hukum pidana ya yang kita jadi di akademisi ini jadi hanya semacam memberikan pesan moral ya bahwa laksanakanlah gitu ya fungsi-fungsi itu dengan sebaik-baiknya, dan juga pesan moralnya kepada pada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat bahwa proses di daerah untuk pengangkatan P3K khususnya dalam kasus ini itu masih menjadi masalah. Kemudian masih terbuka ruang untuk suap dan korupsi di situ. Jadi gaung ataupun wacana ke depan untuk Indonesia bebas korupsi itu belum, kalau kita lihat saja dengan beberapa kabupaten kota yang menjadi wilayah yang ada di Sumatera Utara dan di luar Sumatera Utara itu ternyata kan masih bermasalah gitu untuk
pengangkatan P3K ini gitu. Jadi itu jadi pesan pada pemerintah bahwa apapun niatnya kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada ya omong kosong lah gitu kan. Padahal regulasinya udah jelas gitu. Nah, yang kita cermati juga belakangan ada yang membuat kita ya bagaimana mereka misalnya ini sudah ada pengangkatan sumpah dan janji misalnya kan, sedangkan SK pengangkatan belum misalnya kan. Sedangkan regulasi itu menyatakan bahwa ya paling lama tuh kan setelah SK pengangkatan P3K itu keluar baru boleh dilaksanakan itu. Jadi yang mana sekarang ini kan gitu kan, kita bingung gitu dengan proses penegakan hukum ini gitu. Bingung. Jadi apakah yang keliru ini tentang regulasinya yang tidak jelas atau ya siapa oknumnya kan gitu kan jadinya. Nah, jadi kalau oknumnya saja sudah berbuat seperti itu, lalu siapa yang akan menegakkan hukum ini gitu. Nah, itu harusnya kita sadari ya sebagai orang-orang mereka juga yang para penegak hukum bahwa mereka tidak hidup saat ini, ada anak cucu mereka yang kelak pasti akan butuh bahwa hukum itu harus tegak gitu. Output dari buah pikir sahabat pengadilan ini apa sih, Prof? Ya. Apakah dia akan membuat sebuah kesimpulan atau melahirkan sebuah petisi? Sebetulnya kalau namanya sahabat pengadilan, kita sudah memberikan pokok-pokok pikiran, pendapat dan juga dukungan, ya. Kemudian harapannya tentu rekomendasi yang kami usulkan itu seperti berdasarkan data fakta, ya kan, bahwa ada tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang terkait dengan mengeluarkan surat-surat, ya kan, yang terkait dengan administrasi tata usaha negara. Kemudian tadi sudah dikatakan dalam memberikan keputusan itu dibarengi dengan ada praktek-praktek, ya kan, uang, artinya secara ada diskriminasi yang dipengaruhi dengan uang, ya kan, ada penyuapan, ya kan, indikasi dugaannya kan seperti itu, sehingga yang lulus ini tidak sesuai dengan standar-standar yang sudah ada, dan ada lagi syarat yang tiba-tiba dipakai muncul di tengah atau di saat di akhir yang di dalam sebetulnya tidak ada, ya kan, menurut aturan hukumnya tidak wajib kan seperti itu. Saya mengikuti itu berarti ini ada kecurangan-kecurangan permainan yang melanggar hukum. Makanya tadi ada indikasi kejahatan pidana kan tadi porsinya aparat kepolisian, ya kan. Nah, sekarang pengadilan ada produk-produk pejabat tata usaha negara. Saya sebetulnya menginginkan ya produknya ini ya hakim harus berani ini akan melahirkan suatu keputusan membatalkan begitu. Artinya bertentangan dengan adanya fakta peristiwa itu yang dibarengi dengan itu kan hasil yang kita inginkan. Kalau ditanya tadi Bang Eka bilang itu yang sebetulnya dari awal kalau saya secara hukum administrasi negara ini kan sudah mau putus. Sebetulnya dalam peradilan tata usaha negara dalam muka acara itu keputusan itu memang dianggap ini karena akan mendatangkan dampak yang lebih dari tindakan itu bisa dilakukan putusan sela yang itu dalam istilah administrasi negara, ya. Jadi putusan itu ditunda untuk pelaksanaan perbuatan berikutnya. Harusnya hakim lebih tegas begitu, sehingga tidak mengeluarkan produk-produk atau tindakan-tindakan ke depan di dalam proses persidangan peradilan sebelum putus. Tadi Mbak Agus bilang malah ada yang sudah dilantik atau turun SK-nya secara diam-diam, itu kan merugikan, ya kan, para pencari keadilan yang sedang menggugat. Nah, inilah jadi mereka ini tidak menghargai dan tidak menghormati suatu proses hukum di pengadilan, baik secara pidana maupun secara PT-UN. Jadi sekarang kan hukum acara tun kan seperti itu, lebih konkret, dia lebih tegas bisa berbuat. Hakim sebetulnya harus itu. Jadi makanya kami
merasa ini sangat apa ya, sudah nasibnya guru honorer ini yang mengharapkan satu harapan akan menjadi guru yang walaupun itu masih dalam sistem kontrak, tapi sudah menjadi pegawai negeri ya kan, jadi ASN, itu kan harapan yang mereka sebetulnya, tapi mereka dihadapkan satu apa, yang honornya pun ya menurut yang mereka ceritakan wah sangat jauh di bawah pekerja-pekerja di perusahaan swasta, di bawah istilahnya kalau pakai standar UMP, itu jauh di bawah ya kan, itu mereka, padahal mereka ini adalah tadi sedang Bu Agus bilang ya kan, orang yang akan melahirkan ya kan, orang-orang cerdas ya kan, artinya guru yang bisa melahirkan ribuan orang cerdas kan gitu, menelurkan hasil anak bangsa. Tapi nyatanya mereka diperlakukan ya secara memprihatinkan lah nasib. Itu sebetulnya tanggung jawab negara ya kan, dalam hal ini ya pemerintah harus merespon lah, dan hakim juga melihat ke situ masalah secara sosiologi hukumnya ya, bahwa guru-guru honorer ini sudah pasti hakim juga sudah ya, banyak pengalaman dan pengetahuannya secara di lapangan. Berapalah besar gaji honorer guru ini ya kan, apalagi kalau daerah-daerah bervariasi berbeda. Itu yang kami inginkan, goalnya hakim itu melahirkan keputusan, ya saya bilang harus kabulkanlah kalau saya bilang itu ya, gugatan ini. Karena sudah dibarengi dengan fakta-fakta yang membuat pelanggaran-pelanggaran di dalam proses perekrutan seleksi guru honorer itu. Itu yang saya sebagai sahabat pengadilan ini. Jadi bukan mempengaruhi, tapi mendukung dengan fakta hukum dan fakta peristiwa. Gitu. Bung Irfan, ini kan dengan turun gunungnya pakar-pakar hukum di Sumatera Utara yang hari ini kita bilang memberi support, bagaimana sekarang mungkin semangat juga Bung Irfan ya dalam memperjuangkan nasib honor ketiga kalangan ini? Ya, kalau saya ditanya, wah bahagia, luar biasa, masih banyak orang-orang baik, khususnya para akademisi, guru-guru besar yang mau menyumbangkan pikirannya, waktunya. Kalau kita lihat berapa banyak guru-guru besar yang hari ini harus menguji, mengajar, kayak Bu Agus Midah, wakil dekan 1, kemahasiswaan juga kan begitu, meninggalkan pekerjaannya, menanggalkan jabatannya untuk mendukung para guru-guru. Kalau kami ditanya, ya alhamdulillah sangat berterima kasih. Bahkan guru-guru kemarin itu kalau kita bilang bisa meneteskan air mata, menangis mereka melihat para guru besar datang. Itu bisa dilihat langsung oleh Bu Agus Midah dan Prof ketika jumpa dan mengetahui bagaimana kasus ini terjadi. Jadi kedatangan para guru besar dan akademisi di Sumatera Utara, baik yang di kampus-kampus, ada 6 kampus tuh, fakultas, itu menambah motivasi, menambah semangat. Jadi saya mau cerita begini sedikit, Prof dan Bu. Guru-guru ini sudah nunggu putusan itu tanggal 26 nanti. Bahkan bilang sama kami, Bang, kapan kita nobar katanya? Mau nobar putusan, ini bahasa para guru. Saya jadi terkejut dan ketawa. Ini salahnya ini nggak dibacakan di persidangan. Kalau dibaca persidangan nobar rame ya. Karena di sistemnya ekot, Bro. Bu. Iya, jadi kita ini macam mau nunggu tebak-tebakan gini kan, keluar gitu kan. Apa ini, apa begitu. Mereka, kami mau nobar Bang, nonton di LBH kayak mana, apa hasilnya kita buka nanti. Saya senyum-senyum aja, apa kayak bisa kita buat nobar nih kan gitu. Sampai begitunya. Tapi kan sidangnya terbuka untuk umum ya? Iya terbuka untuk umum, tapi kan sistem ekot ya. Sistem ekot ya? Iya nanti. Iya. Nanti hanya lampiran aja. Hanya dikirimkan putusan melalui ekot kan sekarang. Itu yang udah kita kritik sebenarnya, tapi itulah ya, konklusinya juga gitu. Itu juga. Hukum tidak diterangkan di situ ya. Jadi proses di putusan itu aja. Jadi proses hukum acara ini kan tidak harus terpaku dengan sistem, itu kan sebetulnya keadaan tertentu saja ekot itu digunakan. Ini yang punya perhatian publik begitu besar, sudah banyak ya, kalau mereka hakimnya harus punya kepekaan ya, naluri
ya terhadap masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Ini harusnya digelar secara sidang apa ya, terbuka dan apa namanya, sidang yang tidak ekor, ya kan, apa namanya tuh, luring lah, ya langsung ya kan, biasa, sidang yang biasa. Jadi kami ingin sebetulnya dengan adanya kami datang ya beramai-ramai ya kan, itu hanya ketua pengadilan cepat nanggap ya kepada majelis ini supaya ya ini mereka diakomodir lah dalam proses, paling tidak dalam persidangan. Ya kan ada ruangan sidang. Saya sudah melihat itu ada ruangan sidang yang terbuka besar, ruang sidang utama ya. Artinya kalau kita lihat ya, saya juga dulu praktisi hukum ya kan, kalau ada sidang-sidang yang banyak menarik perhatian media, perhatian masyarakat, itu dibuka di sidang gedung utama. Ya, itu yang apanya? Itu salah satu sebetulnya simpati kami kepada pengadilan. Itulah yang sebetulnya salah satu cara-cara pengadilan ini transparan, terbuka, objektif, sehingga keputusannya itu melahirkan suatu keputusan yang mendapatkan kepuasan bagi semua kalangan. Tidak saja si pencari keadilan, tapi masyarakat umum itu melihat. Apalagi sekarang kan zaman sudah teknologi begitu apa. Bila perlu tayangkan secara langsung seperti tadi, bisa istilah nonton bareng ya kan. Ini kan ya pengadilan sebagai lembaga yang didambakan untuk mendapatkan keadilan. Saya pikir itu yang saya sangat dukung sebenarnya. Itu bisa ya kan? Saya suka ya. Saya udah punya ide. Ini lepas dari podcast ini nanti, rencana kita akan menyurati ketua pengadilan untuk bisa putusan itu di persidangan. Nah gitu. Secara umum ya? Iya, karena gara-gara terbuka dari diskusi ini kan, bermohonlah nanti. Tapi itu kembali ke ketua pengadilan, begitu. Apakah nanti sidang itu bisa langsung di persidangan? Putusannya dibacakan ya? Bacakan. Langsung. Ya, menyambung itu akan menambah marwah dari pengadilan itu sendiri, dan dia sensitif dengan adanya dukungan yang sangat besar. Ini bukan, dan kayak bilang tadi, merasa bangga. Kenapa bangga? Orang-orang yang hari ini ada bersama kita, ini ada guru-guru yang ngajari kami, yang memberikan pendidikan yang benar, bagaimana hukum itu jalankan. Itu suatu kebanggaan. Terus, bagaimana ketika nanti proses persidangan itu misalnya tidak benar, kan ditanyakan siapa guru-guru mereka dulu kan begitu. Siapa? Apakah itu nggak diajarkan? Inilah kalau kata Bang Ica tadi, dengan turun gunungnya itu para guru besar dan akademisi, ini membuka cakrawala berpikir para hakimnya, para pejabat ataupun para penegak hukum, bagaimana menegakkan hukum benar. Saya juga sependapat dengan Bagus Mida. Saya juga ngasih penyuluhan kadang itu. Kita bangga dengan pasal 1 ayat 3, negara Indonesia negara hukum, bangga jadi hukum. Tapi hukum kita pora-poranda, kita jadi orang hukum sok keren gitu kan. Paling kita hancur-hancuran gitu. Itu yang jadi problem. Dan ketika kita bilang tadi Bang, ini sejarah. Alhamdulillah ini sejarah di Sumatera Utara. Yang mudah-mudahan saya nggak keliru. Prof Kus juga yang sudah lama kan begitu. Bu Agus Mida juga. Belum pernah setahu saya ada guru besar dan para dekan sampai 6 fakultas datang untuk memberikan pokok pikirannya, ketertarikannya, keprihatinannya kepada suatu kasus. Belum pernah saya rasa di Sumatera Utara khususnya. Apakah kalau di luar ada misalnya? Mungkin yang dulu kasusnya pemilihan kan itu ada turun. Baru kasusnya Freddy Sambo itu Pak Asep Irawan, Prof Tuti gitu kan turun untuk bagaimana Richard Eliezer untuk didapat keadilan. Tapi Sumatera Utara ini sejarah pertama. Di ini apalagi ini ditun. Kan gitu. Maka ini harus benar-benar diputuskan dengan rasa keadilan. Dan ketika dari ide ini kami akan secepatnya mungkin menyurati ya. Apakah itu akan direspon ya, kita namanya berupaya. Kalau ini tidak berupaya maka kita sia-sia. Dan kayak bilang tadi, apa hari ini Irfan dan kawan-kawan semangat, malah tambah semangat, sangat semangat. Malah Senin nanti kami mau aksi nih. Nih saya kasih tahu nih di podcast ini, Senin mau aksi damai, menyuarakan tentang mohon keadilan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, ya kan? Dan baca puisi, baru berdoa di Pengadilan Tata Usaha Negara itu.
habis itu ke Polda Sumut untuk mendesak 5 tersangka itu. Oke. Jadi ini kan tanggal 26 ini satu tahapan perjuangan. Ya. Mungkin ada putusan gitu kan. Seandainya putusan itu bukan membatalkan hasil yang sudah diumumkan, langkah selanjutnya yang dilakukan lebih apa? Ya, LBH Medan kalau sudah berjuang lalu optimis gitu. Iya, nggak ada gigi atrek. Di sini juga ada pendahulunya, Bu Agus Mida, capek ngasih kami di pendidikan. Bu Agus Mida bidang ketenagakerjaan, kami dimarah-marahin kalau bela buruh itu nggak serius itu kan. Konon lagi bela guru nih, yang melahirkan tadi, melahirkan hakim, melahirkan akademisi dan seterusnya. Kami yakin nggak ada alasan hakim untuk tidak memutuskan itu. Kalau saya pakai bahasa peribahasanya orang suku Jawa, namanya ini ceto welo-welo. Apa ceto welo-welo itu? Sudah terang benderang, jelas. Benar. Terbuka fakta-fakta di persidangan, ada ahli, saksi fakta, dukungan publik, dukungan NGO. Tambah lagi penyidikan yang dilakukan polisi. Benar. Tersangka gitu. Dukungan publik, NGO, organisasi advokat, alhamdulillah ada 11, ada OA, Pradi dan Kadin, tambah lagi masyarakat, kan begitu. Nggak ada alasan hakim untuk tidak itu memutus ini. Kalau hakimnya mencela-mencela, ini beresiko dengan hakimnya. Benar. Kalau boleh ingat ke belakang kemarin, kasusnya ada anak politisi PKB, itu hakim dari Medan itu dari rekomendasi pecat 3 itu, membebaskan yang Surabaya itu, Tanur itu, bebaskan. Ini kita bukan nakutin hakim, enggak. Tapi hakim di Petun masih banyak hakim baik, hakim Indonesia masih banyak yang baik. Dengan adanya dukungan para gusar dan rekan-rekan ini, saya yakin mereka akan mengabulkan itu. Kalau tidak dikabulkan, ini kalau kami jauh dari situ kan, ya udah upaya hukum. Tapi kalau kata pejuang-pejuang dulu, misalnya kata orang-orang aktivis, para pelaku-pelaku kejahatan optimis melakukan kejahatannya untuk sampai jadi, kenapa kita para pejuang kebenaran tidak optimis? Ya, kami sangat optimis mulai dari bawah. Ini 9 bulan nih Bang Ica. Januari LBH Medan terima kasus, tekan kuasa, sampai hari ini 9 September ini 9 bulan menangani kasus begini aja yang luar. Tapi ini dimensi pelanggaran sangat berat sebenarnya. Kayak kata Bagus Mida, lawannya ini kalau bahasa kita lawannya gajah-gajah. Iya, pejabat tertinggi di Langkat kan begitu. Relasi kekuatannya terstruktur. Kayak mana terstruktur? BKD, kepala dinasnya, kasihnya, kepala sekolahnya. Kepala sekolah ini penjemput uang nih. Kalau bahasa kita ini penjemput uang itu. Berapa uang harus dihadirkan mereka. Jadi kalau bahasa yang kemarin itu, dan ini berkaitan dengan tadi ya Pak sampaikan masukan dari Bang. Bagaimana ini terkait dengan Kementerian Pendidikan? Saya harus menyampaikan mohon maaf hari ini, Kementerian Pendidikan tidak merespon ini. Saya 2 kali ke Jakarta. Saya 2 kali berhadapan sama Dirjen GTK, namanya Prof. Nunu, saya sebut namanya di sini. Saya sampaikan, guru-guru di daerah ada perpanjangan tangan dari Mendikbud, mencerdaskan anak bangsa. Ada pengaduan 103 guru, tak ada respon jawaban. Saya audiensi baru, habis saya masuk di surat, audiensi berbulan-bulan baru diterima. Sampai di sana, ini sesuai prosedur, kan begitu. Satu pun balasan surat kita nggak ada. Parahnya lagi, bukan hanya Mendikbud nih, menteri pun nggak bersuara menterinya. Ya kan begitu. Parah lagi Menpan RB-nya. Kami datang ke sana, tidak ada pejabat, masukkan audiensi, tak dipanggil-panggil. Sampai sekarang juga Kementerian Mendikbud, Menpan RB-nya tidak ada merespon. Ini seluruh rakyat Indonesia lebih parah hari ini, Bang. Saya mau ngasih tahu informasi terbaru. Adalah apa? Terkait RKTT, ini kan masalahnya ada RKTT itu. Itu adanya Menpan RB nomor 14 tahun 2003. Hari ini sudah dicabut tuh. Gara-gara riak banyak tuh, Ombudsman menemukan maladministratif, artinya korupsi. Lahir lagi namanya Menpan baru, Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Tetapi isinya sama dan bahkan lebih parah. Apa? Dalam hal perekrutan yang ada SKTT-nya itu sama lagi. Jika diperlukan bisa dilakukan. Itu kebijakan nasional. Masa kebijakan nasional sifatnya alternatif, pilihan. Harusnya kebijakan nasional itu diperintah jika diperlukan. Ini yang bikin gaduh, begitu. Kalau di Permenpan 13 kemarin, 14 tahun 2003 itu
itu ada kewajiban pengumuman lowongannya dalam pasal 10-nya. Ini di Permenpan sekarang 14, Permenpan 6 2024 tidak ada lagi kewajiban pengumuman lowongan yang menyatakan sama. Tapi masih ada SKTT itu, padahal udah banyak nih. Dan kita bilang ini adalah masalah nasional. Ada 5 kabupaten kota yang bermasalah. 3 di Sumatera, Madinah, Langkat, Batubara, Sungai Penuh, Kerinci, 5 seluruh Indonesia. Tapi masih dilaksanakan SKT itu. Ini bagaimana rasa akal sehat menteri-menterinya ini? Saya harus menyampaikan mohon maaf. Dan begitu. Bagaimana dia tetap menjalankan ini? Padahal sudah. Langkat ini jadi pionir penggerak guru P3K yang melawan. Di Jakarta ada namanya clean apa gitu. Pembersihan guru-guru. Diberhentikan guru-guru yang honor itu nggak lagi dilanjutkan sama gubernur. Kan begitu. Tapi di sini masih riak. Oleh karena itu kita miris dengan kementerian ini, miris dengan Mendikbud dan P4RB dengan apa yang ada terjadi. Namun kalau untuk putusan pengadilan kami yakin, saya yakinnya dan di kepolisian kami juga akan mendorong sangat kuat untuk sampai aktor utamanya dari aktor intelektual, para intelektual itu diproses, gitu Bang. Karena ini sangat mencederai. Kalau kata Bu Usmina, guru-guru yang melahirkan pejabat-pejabat, hakim, dan polisi yang baik-baik. Saya bilang kemarin itu, bagaimana negara ini mau maju melahirkan orang cerdas, orang baik, profesor, guru besar, kalau masuk jadi guru ASN saja harus nyogok dan nyuap. Bagaimana nanti murid-muridnya diajarin? Kalau dia bilang, anak-anak muridku jangan ambil barang orang, jangan nyuri, jangan ini. Toh guru-guru yang hari ini yang lulus itu kan begitu, itu kan banyak bermasalah, ada suapnya. Mau masuk jadi ASN aja harus bayar. Bagaimana muridnya nanti? Dia akan mimpi kalau mau jadi Indonesia emas, Indonesia maju itu. Tapi insya Allah kebenaran akan menunjukkan jalannya sendiri. Dan dukungan guru-guru itu, dukung guru-guru besar ini sangat luar biasa. Kami semangat sekali. Pada kesempatan ini tentu ya saya sebetulnya mendambakan ya keputusan itu menggunakan hukum yang tegas dan adil. Artinya kita ini perlu tegas, tidak ya melakukan proses hukum sampai menjatuhkan hukuman. Itu yang harus baik itu yang sedang diproses di pidana pengadilan tegas, ya kan? Sehingga ini akan menjadi contoh untuk ke depan bagi para penyelenggara negara, ya khususnya ini, dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Inilah hukum kita kalau mau benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu dari kami sebagai orang-orang pengajar hukum. Itu yang rasa keprihatinan itulah ya melihat hukum yang dijalankan itu. Jadi harapan kami dengan putusan dari kasus ini, hakim akan melakukan keputusan yang tegas dan bisa dijalankan secara adil. Kemudian untuk LBH, saya terus mensupport dan jangan kendor berjuang. Artinya ada kan sekali layar berkembang surut berpantang, ya kan? Itu kan peribahasa kita yang di negara kita. Jadi itu harus maju. Masih banyak langkah ya. Kalau secara umum paling upaya hukum, tapi bisa ya melakukan, kalau umpamanya indikasi putusan itu tidak benar, bisa diuji ya, dilaporkan kepada Komisi Yudisial. Kalau tidak, putusan itu bisa dieksaminasi, bisa diperiksa, diadili, bawa ke kampus di perguruan tinggi secara apa. Jadi LBH itu advokasi hukumnya tidak hanya sekedar stop di situ begitu ada putusan hakim, bisa melakukan langkah-langkah di luar hukum formil acara. Itu ya, karena sudah disediakan oleh negara sendiri ya dalam sarana hukumnya. Itu mungkin saya
statement saya terakhir. Terima kasih. Makasih, Pak. Iya, saya sepakat tadi ya dengan Prof. Kus ya. Jadi jangan kendor semangat, kemudian upaya hukum ada, kemudian juga jalur lain ada, seperti tadi pengawasan oleh Komisi Yudisial dan juga melibatkan kampus untuk eksaminasi putusan, itu kita siap nanti untuk juga menjadi mitra. Dan kemudian kita juga berharap ya bahwa pendidikan yang sesungguhnya itu kan sebenarnya ada pada praktek hukum itu sendiri ya. Jadi menerjemahkan Pancasila, menerjemahkan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu sebetulnya aplikasinya adalah pada prakteknya. Jadi kita berharap ya para hakim, para polisi dan juga para pejabat yang terlibat dalam masalah ini buktikan gitu bahwa Anda memang memiliki nilai-nilai yang disebut dalam dasar negara kita itu. Kalau dari kami pasti closing statement-nya adalah berterima kasih yang sebesar-besarnya, dan ini disampaikan juga para guru di Langkat yang berjuang kepada para guru besar, para dekan yang ada di sini, Prof. Kus dan Bu Gusmida, dan para dekan lainnya, Dr. Citra, Dr. Faisal, Dr. Riza Jarjani, Dr. Panca, dan begitu, yang sudah memberikan pemikirannya untuk mendukung para guru yang hari ini berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dua nasihat ini kami pastikan kami tidak akan pernah kendor dan malah makin kencang. Insya Allah itu akan kami lakukan. Dan yang selanjutnya adalah kami mengingatkan kepada Polda Sumut untuk segera memproses 5 tersangka itu, segera dilakukan penahanan dan segera ungkap aktor utamanya. Dengan begitu, karena kami yakin tidaklah 5 ini saja, karena mereka ini adalah masih ada di atasnya yang lebih tinggi. Itu untuk Polda Sumut. Dan jangan pernah bermain-main. Kalau Polda Sumut terus bermain-main, maka kekuatan rakyat akan semakin besar. Polda Sumut akan sangat terganggu ketika nanti kami akan terus berjuang di lapangan. Dan begitu. Terakhir untuk pengadilan, kami meyakini Pengadilan Tata Usaha Negara masih punya hati nurani dan memberikan putusan yang seterang-terangnya dan sebenar-benarnya, karena itu sudah terungkap di persidangan, dan hakim yang menangani perkara ini insya Allah akan memutus sesuai dengan apa yang diharapkan para guru dan apa yang kami gugat, dengan mengabulkan apa gugatan kami dan menjadikan guru-guru yang berjuang ini sebenar-benarnya guru yang lulus P3K, bukan guru-guru yang melalui jalur-jalur yang nggak benar. Dan kami bermohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk mendukung kami, setidak-tidaknya mendoakan perjuangan para guru. Dan ke depan tidak ada lagi guru-guru yang disakiti, guru-guru yang dijolimi, karena bangsa ini akan maju ketika guru-gurunya dihormati, guru-gurunya disejahterakan, dan guru-gurunya dimuliakan. Mungkin itu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.